Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Di dalam video ini kita akan melanjutkan materi kita tentang limit trigonometri. Sekarang untuk subbab yang terakhir di bab limit fungsi trigonometri, yaitu limit fungsi trigonometri di ketahingaan. Materi ini termasuk baru ya, jadi di kurikulum yang terbaru memang materi ini dimasukkan menjadi materi di Matematika Peminatan kelas 12. Tujuan pembelajaran yang akan kita lalui yaitu kalian dapat menganalisis konsep limit trigonometri di ketahingaan. Kemudian nanti kita akan menyelesaikan masalah atau soal yang berkaitan dengan limit trigonometri di ketahingaan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ya, mumpung masih pagi ya, kalian masih semangat, ada motivasi bahwa sampai dengan hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, maka kita wajib bersyukur ya, dengan cara kita mencoba untuk selalu menghitung nikmat yang kita dapat. Walaupun semakin kita menghitung, kita tidak akan bisa menghitungnya ya. Artinya sangat tak terhingga sekali nikmat yang diberikan terhadap kita. Seperti yang terdapat dalam surat Ibrahim ya. Seandainya kita menghitung nikmat yang kita dapatkan, niscaya tidak akan pernah bisa ya. Tapi wajib kita untuk selalu menghitungnya supaya kita bersyukur. Kemudian manfaat yang akan kita dapatkan dari pembelajaran ini yaitu di bidang farmasi atau di bidang kimia, kemudian di bidang mekanik ya, seperti dalam pembuatan mesin mobil atau mesin pesawat dan lain-lain. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Sebelumnya kita ingat, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang limit trigonometri untuk X mendekati 0. Ada beberapa sifat-sifat di sini ya. Ini wajib kalian hafalkan dan kalian tahu. Ada 6 minimal ya. Limit sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Limit X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, dan seterusnya ya. Sampai kita generalisir bahwa limit sin AX per tan BX untuk X mendekati 0 adalah A per B. Ya, ini semuanya bentuk sin dan tan. Tapi nanti di soal, jika kita menemukan bentuk cos, maka harus kita modifikasi dulu. Nah, ini nanti akan selalu kita gunakan ya. Jadi kalian ya harus wajib ingat. Oke, lanjut. Kita amati. Untuk limit mendekati ketahingaan dari suatu fungsi sama dengan limit fungsi trigonometri untuk titik tertentu ya. Kita coba misalkan limit sin X untuk X mendekati tak hingga. Kemudian limit cos X untuk X mendekati tak hingga, dan limit tan X untuk X mendekati tak hingga. Kita amati di sini, jika kita substitusikan tak hingga terhadap sin X, maka adalah sin tak hingga. Apa artinya sin tak hingga? Kalian ingat di kelas 10 bahwa grafik fungsi sinus itu berfluktuasi ya, seperti gelombang. Kalau fungsi sin X, dia mempunyai nilai maksimal 1 dan nilai minimal min 1. Ya. Kemudian apa yang terjadi jika X-nya ini sangat besar? Ya, X-nya tak hingga, X-nya sangat besar. Apa yang terjadi ya? Tidak ada nilainya ya, atau
tidak terdefinisi. Karena kita tahu dari grafiknya itu dia berfluktuasi seperti gelombang, ya. Dari yang paling tinggi adalah 1 dan yang paling rendah 1. Begitu juga dengan cos X. Lalu bagaimana dengan tan X? Kita tahu bentuk grafik tan X, ya, itu bentuknya tidak seperti gelombang ya, tetapi dia seperti tangga gitu ya, seperti tangga ke atas. Tapi perlu diingat, untuk tan yang semakin besar, nilainya juga akan bernilai tak hingga juga, ya. Seperti itu konsep dasarnya ya. Oke, kemudian ini ada rumus-rumus yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah untuk limit mendekati ke tak hinggaan. Nah, silahkan kalian catat di buku. Ini akan sering kita pakai ya. Oke, yang pertama limit sin X per X untuk X mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Kemudian limit cos X per X untuk X mendekati tak hingga juga sama dengan 0. Terus tadi ini limit sin X untuk X mendekati tak hingga tak terdefinisi, begitu juga dengan cos X. Kemudian ada limit sin seper X untuk X mendekati tak hingga, berarti kita substitusikan tak hingga terhadap X menghasilkan sin 1 per tak hingga. Nah, 1 per tak hingga itu berapa? 1 dibagi dengan sesuatu yang sangat besar sekali. Itu hasilnya akan mendekati 0. Maka ini artinya sin 0 sama dengan 0. Begitu pula dengan limit cos seper X. Berarti 1 per tak hingga itu hasilnya 0 ya, mendekati 0, maka cos 0 sama dengan 1. Oke. Kemudian untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri di ketakhinggaan bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita menggunakan teorema Apit. Teorema Apit itu artinya kita rubah bentuknya, kita arahkan ke bentuk limit seper X untuk X mendekati tak hingga. Nah, nanti kita akan coba bahas ya seperti apa teorema Apit ini. Yang kedua, dengan metode substitusi. Metode substitusi ini adalah metode dengan cara kita mengarahkan atau kita memisalkan untuk nanti diarahkan ke bentuk X mendekati 0. Ya, limitnya kita arahkan ke bentuk limit X mendekati 0 dengan cara memisalkan dan merubah batas ya, merubah nilai X ini. Nah, nanti jika bentuk fungsi trigonometrinya adalah misalkan sin seper X, cos seper X, dan tan seper X. Nah, ini akan coba kita bahas nanti. Oke, kita bahas yang pertama. Cara yang pertama adalah teorema Apit. Misalkan kita punya 3 fungsi, f, g, dan h adalah fungsi yang memenuhi seperti ini. Fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx. Ya. Untuk x yang memuat tak hingga. Jadi ini fx-nya sampai tak hingga. Semua fungsinya sampai tak hingga. Nah, jika kita limitkan, jika masing-masing kita limitkan, jadi limit fx, limit gx, limit hx untuk x mendekati tak hingga, dan ternyata nilai di ujung-ujung fungsi fx dan hx, ini ya. Jadi di ujung sebelah kiri ini nilai fx, di ujung sebelah kanan nilai hx, itu limit tak hingganya sama, ini mendekati suatu nilai, katakanlah L, maka otomatis untuk nilai limit gx-nya itu juga sama dengan L. Ini namanya teorema Apit ya. Jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan limit tak hingganya sama, otomatis yang tengah limitnya berarti nilainya itu. Nah, ini nanti kita akan pakai. Oke, ada beberapa catatan di sini ya. Untuk limit 1 per x pangkat n untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Kemudian untuk limit x pangkat n itu sama dengan tak hingga untuk n bilangan asli.
Cara yang pertama. Oke. Nah, ini ada sebuah permasalahan ya. Nilai dari limit sin x per x untuk x mendekati tak hingga sama dengan 0. Ya, kita akan membuktikannya menggunakan teorema Apit yang barusan kita lihat ya. Oke. Oke, perhatikan di sini. Menggunakan teorema Apit, kita tahu bahwa rentang fungsi sin x itu berfluktuasi antara min 1 sampai 1 grafiknya ya. Sehingga diperoleh ini. Jadi min 1 kurang dari sama dengan sin x kurang dari sama dengan 1. Artinya sin x antara min 1 sampai 1. Jika semua ruas kita bagi x seperti ini. Ya, ini sampai sini. Kemudian semua ruas kita limitkan untuk x mendekati tak hingga. Ya, jadi yang sebelah kiri ini limit min 1 per x untuk x mendekati tak hingga, yang tengah limit sin x per x untuk x mendekati tak hingga, yang kanan limit 1 per x untuk x mendekati tak hingga. Oke, kita tahu nilai ini ya, kita negatifnya kita pindah ke depan menjadi limit 1 per x. Limit 1 per x tadi kalau kita substitusikan x tak hingga ini sama dengan 0. 1 per tak hingga itu 0, limit 0 sama dengan 0. Begitu pula dengan yang kanan. Nah, ini negatifnya tentu saja negatif 0 tidak pengaruh ya. Begitu pula dengan yang kanan, nilainya akan sama dengan 0. Nah, kita lihat nilai limit ujung-ujung intervalnya ini ya, itu 0, otomatis nilai limit yang tengah itu sama dengan 0. Ya, sehingga dapat disimpulkan limit sin x per x untuk x mendekati tak hingga sama dengan 0. Nah, ini adalah konsep teorema Apit. Ya, jika limit ujung-ujung intervalnya itu sama, maka limit yang tengah itu juga nilainya sama dengan nilai ujung-ujung intervalnya. Oke, itu pembuktiannya. Kemudian, permasalahan kedua. Nah, kita akan menentukan nilai limit x kali sin 1 per x untuk x mendekati tak hingga dengan metode substitusi, yaitu dengan kita arahkan bentuk ini ke dalam bentuk limit x-nya nanti harus mendekati 0. Kita arahkan ke sini. Oke ya, bagaimana caranya? Perhatikan. Kita memisalkan ya, kita misalkan y sama dengan 1 per x atau 1 per x sama dengan y ya, sama saja. Sehingga diperoleh, ini kalau kita kali silang, maka x sama dengan 1 per y. Tadi limitnya itu kan x mendekati tak hingga. Ya, x mendekati tak hingga. Nah, jika nilai x ini kita substitusikan tak hingga, berarti nilai y sama dengan 1 per tak hingga. Ya. 1 per tak hingga tadi mendekati 0, maka diperoleh y-nya sama dengan 0. Ya. Jadi diperoleh y sama dengan 0. Saya ulangi, jika x-nya disubstitusikan tak hingga, maka diperoleh 1 per tak hingga. 1 per tak hingga mendekati 0, maka y sama dengan 0. Nah, kita sudah merubah bentuk x tadi ke bentuk y dengan juga merubah batas. Sehingga dapat dikatakan y mendekati 0. Oke. Substitusikan langkah 1 dan langkah 2 sebagai nilai x. Nah, tadi kan kita punya ini, limit x kali sin 1 per x untuk x mendekati tak hingga. Kita tahu 1 per x ini kan y. Tadi kita misalkan ini y. Ya, ini y. Kemudian x ini berubah menjadi y mendekati 0. X mendekati tak hingga berubah menjadi y mendekati 0. Karena ini tadi, yang atas tadi. Nah, kemudian di sini x tadi kita misalkan sebagai 1 per y ini. Maka bentuk yang barunya dari limit x sin 1 per x untuk x mendekati tak hingga, limit yang baru menjadi limit 1 per y sin y untuk y mendekati 0. Kita sudah berubah dari x mendekati tak hingga menjadi y mendekati 0. Nah,
setelah dari sini kita menggunakan sifat trigonometri untuk mendekati 0. Gampang ya. Maka bentuk ini kita bisa tuliskan menjadi sin Y per Y untuk Y mendekati 0. Nah, kalian ingat ya, ini jangan bingung, ini karena ini Y. Nah, tadi di awal untuk X mendekati 0 kan sin X per X, itu nilainya 1. Maka limit sin Y per Y untuk Y mendekati 0 juga nilainya 1. Kesimpulannya, maka limit X kali sin seper X untuk X mendekati tak hingga sama dengan 1. Ya, silahkan pause videonya jika belum paham dan catat penyelesaiannya di buku. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Silahkan tugasnya nanti dikerjakan di buku tugas dengan cara yang runtut dan benar. Silahkan caranya menggunakan teorema Apit atau metode substitusi ya, yang paling kalian kuasai. Nah, karena ada dari kalian yang sering bertanya untuk penyelesaiannya, maka kita akan mencoba sedikit membahas lah ya beberapa soal dari sini. Nanti kalian bisa pause videonya untuk mencatat soal ini di buku. Kita akan coba mengerjakan ya nomor 1 dan 2. Ya, nomor 1 dan 2 kita coba kerjakan di sini. Oke, ini nomor 1 ya. Limit 6 plus sin X per akar X untuk X mendekati tak hingga. Nah, ini kita coba menggunakan teorema Apit. Menggunakan sifat limit, kalau ada limit penjumlahan, berarti limit hasil jumlahnya ya. Artinya limit 6 plus limit sin X per akar X. Nah, limit 6 ini berapapun nilai X-nya mendekati berapapun, karena ini fungsi konstan, artinya nilainya juga 6. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kita mencari nilai ini? Oke, kita bisa menggunakan teorema Apit. Ini kan fungsinya sin X. Seperti tadi, sin X itu nilainya antara min 1 sampai 1. Ya. Nah, karena ini pembaginya adalah akar X, masing-masing ruas kita bagi dengan akar X. Kemudian masing-masing ruas kita limitkan untuk X mendekati tak hingga. Oke, perhatikan ini. Negatifnya kita bisa dikeluarkan. Limit akar. Nah, kalian ingat sifat limit di kelas 11. Limit akar itu adalah akar dari limit itu. Jadi akarnya bisa kita taruh luar. Limit seper X. Begitu juga yang kanan. Ini ya. Nah, kita sudah merubah ke dalam bentuk limit seper X. Ini teorema Apit itu cirinya ini. Nah, limit seper X untuk X mendekati tak hingga itu jelas 0. Artinya ini min akar 0. Yang kanan juga. Nah, ini juga hasilnya pasti 0. Ya, ini 0. Maka kita simpulkan limit sin X per akar X untuk X mendekati tak hingga sama dengan 0. Nah, ini ya, sama dengan 0. Maka diperoleh hasilnya tadi adalah 6 yang depan, limit yang depan ditambah 0. Ya, 6 tambah 0 sama dengan 6. Ya, mudah ya. Nah, silahkan pause videonya jika kalian ingin mencatat di buku. Kemudian jawaban nomor 2. Soalnya adalah limit X tan seper X untuk X mendekati tak hingga. Nah, kita menggunakan metode substitusi. Kita misalkan dulu Y sama dengan seper X. Atau X sama dengan seper Y. Nah, ingat, jika sudah memisahkan seperti ini, kita nanti merubah bentuk X mendekati tak hingga menjadi bentuk Y mendekati 0. Nah, ini otomatis ya. Nah, kalian otomatis bentuk Y mendekati 0. Nah, X ini siapa? X adalah seper Y. Ini kita substitusikan seper Y. Nah, seper X ini siapa? Seper X adalah Y. Jadi tan Y. Dari sini kita dapatkan limit tan Y per Y untuk Y mendekati 0. Nah, ingat tadi untuk sifat limit untuk X mendekati 0, jika tan seperti ini kan kita langsung coret ya. Hasilnya 1. Maka kita simpulkan limit X kali tan seper X untuk X mendekati tak hingga, hasilnya adalah 1. Oke, seperti itu. Oke, mungkin itu materi yang kita pelajari
hari ini di limit fungsi trigonometri ketakhinggaan. Setelah kalian mempelajari ini, silahkan kerjakan soalnya di buku tugas. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan ulangan ya. Jadi silahkan dipelajari lagi di awal limit fungsi trigonometri sampai akhir. Dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk tidak ragu untuk bertanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.